Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di podcast Keponia. Makin kepo, makin tahu. Oke, kali ini kita mau membahas tentang salah satu mata kuliah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, salah satu dari mata kuliah itu adalah advertising. Nah, benar sekali, ya kan? Nah, kalau kita bahas tentang advertising nih ya, kira-kira kita nih langsung membahas tentang advertising tuh bahwa advertising itu sebuah periklanan gitu. Jadi benar sekali. Jadi kalau gitu biar kita gak bingung-bingung ya tentang apa sih pengertian advertising itu. Oke, apa sih Kak pengertian advertising itu Kak? Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Iya betul. Lebih baik ya. Bener banget. Kita perkenalin dulu dari mana nih? Dari aku deh. Oke. Halo, kenalkan nama saya Muhammad Julian Arasya dengan NIM akhiran 097. Panggilannya siapa tuh? Panggilan aku bisa dipanggil Rasya. Oke, Mas Rasya ya. Mas Rasya ini. Oke, sekarang saya ya. Oke. Nama saya Muhammad Fadilah Akbar, bisa dipanggil Fadil. Saya NIM-nya 113. 113. Oke, karena di sini aku cewek sendiri. Perkenalin, nama aku Queen Latifah Abdullah dari NIM 081. Jangan ditelepon ya. Oke. Nah, kali ini apa sih Kak pengertian advertising itu ya? Iklan sendiri itu ya, menurut buku yang pernah aku baca dari pengantar iklan, di buku tersebut dijelaskan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, iklan sendiri itu artinya adalah pesan komunikasi yang diberikan oleh produsen atau suatu penyedia jasa untuk calon konsumen melalui media massa dan imbalannya dengan berbayar. Nah, jadi iklan itu seperti itu. Nah, ada juga menurut beberapa ahli. Contoh saja ada Alonso Baratas. Dia pernah memberikan statement pada tahun 2015. Nah, iklan sendiri itu merupakan proses pembuatan dan penyampaian pesan yang dibayar dan disampaikan melalui media massa dengan tujuan mengajak konsumen untuk membeli atau merubah perilakunya. Nah, itu menurut Alonso Baratas pada tahun 2015. Ada juga menurut Schultz pada tahun 1992. Nah, iklan sendiri adalah bentuk komunikasi ide, barang, atau layanan non-pribadi yang dibayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Nah, biasanya iklan sendiri dipasarkan atau dipublishkan di media seperti televisi, majalah, atau surat kabar dan yang lain-lain. Nah, itu pengertian iklan sendiri. Mana ya? Nah, dari kalian mungkin ada tanggapan atau bagaimana? Kalau untuk pengertian iklan sih kataku udah cukup ya. Ya? Cuma berarti kalau di setiap ada pengertian, pasti ada tujuan nggak sih? Iya, pasti ada tujuan. Nah, ya tujuan iklan sendiri itu untuk mempengaruhi tadi agar konsumen itu bisa tertarik terhadap produk yang telah kita iklankan atau mungkin kita mengiklankan jasa. Oke, di sini juga aku kasih tambahan ya terkait tadi sudah pengertian periklanan, tujuan, terus ini juga ada fungsi-fungsinya nih. Nah, di sini nih fungsi periklanan itu ada banyak sih, ada 5 dibagi jadi 5. Di sini ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu masih dibagi jadi 6. Ada fungsi informasi, terus fungsi persuasi yaitu berupa ajakan, terus fungsi mengingatkan, fungsi mempercepat, fungsi membangun citra, dan fungsi peneguhan. Nah, selain itu fungsi pendidikan. Selain fungsi komunikasi juga ada fungsi pendidikan, dan setelah itu juga ada fungsi ekonomi dan fungsi sosial, yang terakhir fungsi menghibur ya. Jadi ya kita itu membuat advertising itu semenarik mungkin. Bagaimana caranya untuk memikat lebih ke persuasi sih ya, mengikat audiens untuk membeli produk dari kita. Seperti itu. Tadi kan udah dijelasin ya, apa itu pengertian udah, tujuan udah. Itu tadi kenapa? Fungsi. Nah, habis itu saya akan jelasin tentang unsur-unsur periklanan. Jadi unsur-unsur utama dalam periklanan ini dibagi menjadi 5. Ada sponsor. Sponsor itu pihak yang membiayai untuk kita bikin iklan. Itu sponsor. Yang kedua itu ada pesan. Jadi pesan apa sih yang kita pengen sampaikan dalam kita ingin membuat iklan itu. Dan yang ketiga di sini ada media. Kalau kita tadi udah ada pesannya, kita di sini harus butuh perantara agar pesan ini sampai ke audiens. Nah, jadi kita membutuhkan media seperti media radio, televisi, mungkin media digital juga bisa. Dan yang keempat itu ada khalayak.
khalayak itu siapa sih target audiens kita dari iklan ini. Pastinya Jadi, kita perlu ya betul. menentukan audiensnya kan. Nggak mungkin kan kalau kita belikan nggak ada yang beli kan, nggak Iya. mungkin gitu. Jadi yang terakhir itu ada tujuan komunikasi. Ini tujuan komunikasi ini jadi akhir dari langkah-langkah yang kita ikutin tadi 4 tadi. Jadi apa sih akhir-akhir dari yang kita ikuti 4 itu? Jadi dibagi menjadi 3. Ada kognitif. Kognitif itu apa ya? Memberi ilmu kepada audiens tentang produk kita di iklan itu. Yang kedua itu ada afektif. Afektif itu membangun minat agar mereka tuh minat untuk membeli produk kita. Dan yang ketiga ini hasil akhirnya yaitu adalah kita membujuk mereka atau mendorong minat mereka untuk membeli produk kita. Seperti itu. Oke, jadi di sini ini peran advertising itu bagaimana cara untuk menarik perhatian gitu Dari audiens ke dari kita. audiens ke kita. Nah, contohnya aku di sini ngasih contoh siapa sih yang nggak kenal pusat pembelanjaan tuh kayak kita mau kita kalau mau beli-beli daripada capek, main kita ceting-ceting itu dah. Sebenarnya nggak kenal sama Shopee, Tokoren itu. Nah, sampai lagu-lagunya aja kita hafal ya tentang Shopee. Contohnya gimana tuh? Contohnya gue tuh. Bisa contohin? Oke, ya contohnya gini, Shopee COD, Shopee COD. Langsung bayar di tempat, ya kayak gitu. Itu kan kayak langsung yang gimana namanya ada sebuah aplikasi berbentuk oranye itu kayak ada sting, oh itu Shopee ya gitu. Terus tentang lagunya juga ini Shopee gitu. Terus juga di sini Shopee itu juga memberi kayak interest gitu kayak jadi wah gitu kayak jadi tertarik lah tentang minatnya itu kayak ada event-event di akhir bulan, tanggal cantik. Biasanya kan sekarang bulan bentar lagi nih namanya Shopee 11.11 pasti ada. Ya kemarin udah Shopee 10.10, 99 gitu. Nah, kemudian selain itu kan kita tentunya ada teori ya, teori prinsip dan efektivitas iklan. Nah, jadi efektivitas iklan itu seperti apa sih? Tahu nggak? Aku nggak tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, efektivitas iklan sendiri itu adalah sejauh mana suatu iklan itu bisa berhasil mencapai tujuannya. Tujuan komunikasinya itu sejauh mana tercapainya. Nah, itu adalah efektivitas dari iklan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kita tidak boleh asal-asalan. Efektivitasnya itu supaya betul-betul diperhatikan. Jadi kayak ada target gitu ya. Iya, betul. Nah, dari situlah ada teori-teorinya. Kalau dalam yang paling sering kita dengar ya mungkin di dunia periklanan itu ada yang namanya AIDA. Kalian tahu nggak sih AIDA itu apa? AIDA siapa tuh? Teman kelas kita tuh ya? Kayak iya. Nah, bukan. AIDA itu adalah teori. Teori? Ya, AIDA itu ada kepanjangannya. Apa tuh kepanjangannya tuh? Nah, A-nya itu attention. Apa attention? Perhatian. Ya, betul. Jadi iklan itu harus ada perhatiannya. Iklan itu harus menarik. Benar nggak? Kalau nggak menarik, apa ada yang mau beli? Kemana? Bosen lah kayaknya. Apa sih ini? Terus kedua ada yang I. Itu artinya interest. Atau minat. Atau ketertarikan. Nah, harusnya iklan itu bisa menumbuhkan rasa ingin tahu atau rasa ketertarikan. Kemudian ada desire. Apa itu? Hasrat ya. Itu atau keinginan. Ya, betul. Keinginan. Ya, desire itu keinginan. Setelah kita tahu, setelah kita berhasil menarik perhatian, kita berhasil menarik minat, akhirnya konsumen itu tumbuh keinginan untuk membeli produk kita. Terus yang terakhir ada action atau tindakan atau aksi. Jadi iklan itu mendorong tindakan pembelian atau penggunaan produk. Jadi karena ini podcastnya udah kelamaan ya. Udah hampir berapa menit nih? 7. Udah lama ya? Udah lama pokoknya kali ya. Tapi gak bosan kan sama kita kan ya? Gak bosan, gak boleh bosan. Jadi sini sih akan jadi penutup reflektif. Jadi saya akan menyimpulkan apa sih yang kita bahas dari tadi tuh dari menit 1 sampai sekarang ini. Jadi dari semua teori dan contoh tadi, saya pribadi berpendapat nih, kalau bahwa iklan tuh yang baik tuh bukan hanya menjual tentang barangnya, tapi juga membangun tentang makna. Citra. Betul. Jadi iklan yang efektif itu mampu untuk berbicara pada dua sisi manusia, yaitu adalah emosi sama logikanya. Kalau bukan sekedar kita tahu doang, tapi kita membuat kita merasa terhubung sama audiensnya. Jadi nggak sekedar kita ngejual barangnya doang. Jadi kita harus punya koneksi sama audiensnya juga. Jadi misalkan nih, suatu hari kalian nih, kalian melihat satu iklan nih, wah kayaknya iklannya nih cocok banget nih buat aku nih. Wah kayaknya iklannya terkhususkan banget nih buat aku nih.
Nah, itu bukti bahwa berarti iklan itu berhasil secara komunikasi. Oke, mungkin sekian dari podcast Kepo nih ya. Makin kepo, makin tahu. Karena kalian udah kepo, berarti kalian juga udah tahu tentang apa sih yang diambil dari advertising itu gitu. Jadi kita akhiri di sini ya, guys. Oke. Sayang sekali ya. Iya, sayang sekali. Saya Fadil undur diri. Saya Rasya juga mengundurkan diri. Saya Queen Latifah pamit undur diri. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.